Pemirsa, ikutilah saya sedikit mau menjelaskan tentang kronologi pembuatan sawah di sini sama orang tua saya. Berikut saya sama adik saya yang lebih banyak berkecimpung dibanding keluarga yang lain ya, bukan mengasingkan keluarga yang lain ya, intinya kita yang lebih banyak bekerja. Yuk kita cek ke sebelah barat. Ini bukan suatu memamerkan, enggak sih. Ini ada sejarahnya tuh sangat panjang sekali ngebuat sawah ini tuh. Seingat saya dulu, ini saya belum masuk SD, berarti tahun 95. Bapak saya, karena dari kecil saya tuh sering dibawa-bawa ya. Dari kecil saya kelas 5 tahun itu sama bapak tuh udah dibawa ke sini, udah dibawa. Terus sedikit agak mengharukan sebenarnya, bahkan rasa sedih tuh jadi mengingat sekarang gitu. Nah, 95 saya ingat dibawa ke sini. Terus kalau bahasa Sunda mah apa sih? Sambil jalan kita yuk. Kalau bahasa Sunda mah narawas ya, narawas. Nah, pertama tuh bapak tuh sebenarnya di sono di sawah Baria tuh. Nah, terus kedua di Sarmu di situ, Kin. Ya. Nah, yang pertama itu, terus yang ketiga di sini. Maksudnya itu dalam 1 minggu itu. Bahkan aku sempat nanya kan, kok pindah-pindah kayak gitu kan? Ayo kita ke sini. Iya, ya. Kok pindah-pindah gitu. Nah, mungkin dia punya feeling bahwa di sini lebih cocok gitu kan untuk dijadikan Sawah. Nah, yang ono kan ditinggalin nih. Nah, pertama. Jadi kalau bapak saya nerawas atau nyacar, gue tuh sebenarnya cuma di bawah pohon. Sekarang nggak ada, dulu ada di situ. Sempur tuh yang gede banget kan. Nah, aku tuh suruh nunggu di situ gitu. Nah, kita sambil jalan ke sini. Nah, ini pembuatan sawah ini sangat rumit sekali ya, karena kalau kita hujan dulu ada susukan kan di sana tuh. Kayak ngebuat yang apa namanya? Buat nyangeri, apa sih nyangeri bahasa ininya ya. Jadi kita suka hujan-hujan tuh Bikin irigasi. bukan bikin irigasi, jadi buat nipak di situ tuh kita tanah sama rumput-rumput kayak gitu tuh dialirin ke susukan itu buat nimbun yang dalam di sono seperti itu. Nah, kalau untuk ini mah ya saya belum bisa kerja ya. Tapi intinya kalau yang untuk dalam-dalam kita ikut kerja, bahkan sering ngarungin tanah atau rumputan kayak gini tuh kita simbergin ke situ ya, nggak tahu lah pokoknya lah itu bahasa simbergin itu. Kita masukin ke lubang-lubang yang dalam, nanti ditimbun sama tanah. Itu sangat panjang sekali cerita itu ya, bahkan bertahun-tahun mungkin. Nah, coba ambil ke sono. Nah, sampai pojok sono tuh, alhamdulillah ya, berapa petak, mungkin kesini tuh berapa petak gitu ya. Nah ini jadi pertama jadi yang ini gitu kan. Sebenarnya ini lahannya tuh luas gitu lahannya. Lahannya luas. Iya, terus Itu ada perbatasan tuh, ada kayu-kayu di situ. Itu. Coba sorot padinya. Nih padinya nih. Nah, alhamdulillah. Alhamdulillah baru sekitar umur sebulan nih padinya. Coba ini mati dulu. Kita ke sana. Oh, pemirsa, kita ikutin lagi ya ke sebelah mana ini? Ke sebelah Utara. selatan ya. Selatan. Sebelah selatan. Saya mau membicarakan apa sih ya? Kalau membicarakan, saya mau ngasih tahu bahwa pemikiran sawah ini tuh bertahun-tahun untuk jadi semua kayak gini, bertahun-tahun ya. Dulu malah sebenarnya lebih bagus waktu almarhum bapak saya masih ada ya. Nah, ini kemarin sempat diiniin 3 tahun, sempat digade ya waktu, karena buat biaya si bapak saya gitu almarhum. Nah, tapi alhamdulillah sekarang sama saya udah ketebus. Nah, itu batasnya yang tutup pojok, yang ujung garis itu tuh batasnya. Sebenarnya alhamdulillah sih cukup ya buat kehidupan setahun nyambung kayak gitu. Masih jadi. Jin, ayo saya minum tuh. Ya. Ya. Nah, ini batas kalau nggak salah yang sebelah sana ya. Iya, sebelah sana. Batak ini kan yang ini nih ya. Nah guys, ini sepetak ini nih masih punya bapak saya nih.
Nah dulu nah yang ke sono itu Pasar Mudi dikasih bapakku dulu mau dikasih bapak kamu nggak mau. Iya. Dikasih ke Antari nggak mau, akhirnya dikasih Sama Kasar Mudi. Pasar Mudi yang ono, Iya, yang tapi belum ono. jadi ya. Iya Tapi tuh. pinggir-pinggirannya itu Mm-mm. udah bisa Udah bisa. jadi bisa dipadiin gitu. Ya bener. Kita lewat ke pojok sana nih. Iya boleh. Yang punya si yang Uji tuh kemana? Oh ini doang ya? Iya. Ini yang Tuh ada burung yang bangau. belum ketebus ini sama 2 sama 3 ya? Ya sekitaran Tiga. 2 kotak kan ya? Iya. Oh iya maksudnya itu 1, 2, 3, 4. 4. Mm-mm. Yang belum ketebus 4. Nanti insya Allah tahun depan amin mudah-mudahan Amin. Nah. ya ketebus ya. Amin. Kayak gitu guys. Nah ini kan beda tuh padinya tuh karena Beda, yang ini mah udah ini apa? Jadi, namanya saya yang ini sama yang sono tuh berapa petak tuh ke selatan tuh. Mm-mm. Ya lumayan ada peninggalan bersejarah nantilah buat saya dan keluarga. Tuh padinya tuh udah beda karena bedanya kalau nggak salah segini. Tuh cakep banget tuh Kang tuh. Iya. Padahal ini kata si kakak ipar itu ngurusnya abal-abal. Tapi cukup rapi tuh kan. Mm-mm. Padahal dia gak ngurusnya tuh. Karena kan posisi dia sibuk ngurusnya. Jadi rumput rumputnya bersih, dia nggak ada di sini. Iya. Kalau yang ini Tuh bersih saungnya banget, tuh. tapi kalau yang ini emang udah syarat kemarut ya. Mm-mm. Ya udah sini ya. Iya. Ya Allah ini guys, sumpah ini tuh dulu bikin ini itu dari ujung sono tuh. Tuh yang coba shoot yang itu tuh. Nah itu batas ke sono kan masih ada Masih ada 2. 2 tuh ya. Nah dari ujung situ tuh ini kali yang lumayan dalam, Lumayan ke dalam. sekitar semeter. Makanya itu kita kalau hujan tuh pasti sama ayah tuh suruh diturun ke sawah terus buat ngambil rumput-rumput buat nimbleg yang wahangan lah, Buat ngurug. ngurug gitu ya, ngurug. Buat ngurug wahangan yang mau dibikin sawah. Bikin sawah. Ini paling gede tuh di sini dulu nih. Yang ada sempur gede itu. Oh, sebelah sini. Oh iya, dulu situ. Iya. Sebenarnya paling gede tuh di situ karena itu kan akhir kan. Iya, yang itu mah. Walungannya itu, walungannya. Cakep lu. Cakep ini mah benar. Batangan padahal di oreanya aja lambat ini ya. Mm. Guys, ini di oreanya aja lambat ini di pupuknya. Setengah bulan baru dipupuk. Tapi dia lihat tuh. Inilah tuh padi-padi tanah tela itu, sawah-sawah tanah tela itu seperti ini. Padahal dia ngurusnya abal-abal banget karena sibuk kan, terus tapi sangat gila, ini sangat gila ini orang. Berarti kalau benar-benar ngurus khusus sawah lumayan banget gitu kan. Nah seperti itulah guys, perjalanan ngebuat sawah ini tuh tidak mudah sekali, bertahun-tahun gitu karena dulu kan aliran sungai gitu. Nah, sebelah sana tetangga seperti itu. No, ada huma di sana. Ini tanahnya agak masih sedikit punya Allah, cuman bapaan ayah saya ya. Kita jangan, karena belum ada, nantinya tanah mah punya Allah, kita cuma ngaku-ngaku doang ya. Iya. Nah, kita ke saung yuk, Yuk. saya mau minta air minum karena tenggorokan saya udah mulai kering begitu. Sangat aus. Wah iya para naon yuk. Para hidung. Pencet doang nama saudara kembali tak? Enggak sekuan tadi. Oh ingat ya. Iya baru di mana namanya. Oke guys, kita ke saung mau nemuin yang punya air minum. Borong. Nih ada yang punya saung nih. Kak Ujid nih. Lagi ngopi katanya. Lagi kerja. Guys ini nih. Bos ini nih. Bos yang ngerampok sawah saya selama 3 tahun nih bos. Masih Bos muda ya. ngerampok sawah saya nih. Bos waduk. Tapi sekarang sama saya alhamdulillah udah kembali sama saya. Sehat bos. Alhamdulillah. Tuh, lagi ngopi. Lagi ngopi. Iya, Chef. Berbahaya tan, tapi tidak mau tanya. Tidak mau tanya apa? Oh lah di dia matok naharnya. Padi kemana ya? Paling agak ringan dong, kerung musim sawah telok beren. Semua kan. Semua red. Oke. Beres ngopi mah alhamdulillah.
Betus bandi itu kan ya. Capeknya Hel, panasnya. Cangkeng ya kemarin semuanya nyeri. Pasti nama. Nih guys, ini sawahnya nih punya saudara saya, ini punya temen nih. Itu yang tadi video itu yang tadi yang awal itu punya saudara, punya mamang, adanya bapak saya. Ini yang ini juga dulunya ini punya tetangga saya, punya Teh Ani, istrinya Kak Sajid kalau nggak salah. Cuma sekarang udah dijual sama Teh Ani sama Kak Ujid, yang ini sawah Kak Ujid nih. Itu yang itu tuh sawahnya Abah Haji Uding. Tuh sawahnya tuh di atas sana. Ini padinya padi human ya. Parehuma kata orang Sunda mah. Parehuma, jadi nanamnya juga di darat, di tempat-tempat yang kering kebanyakannya. Nih, kalau ini khusus padi sawah. No. Iya. Alhamdulillah pemandangannya sangat indah. Soal ini tuh sawah itu.